Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tiga, Tunggal Satu. Tunggal Satu. Ini maksudnya bagaimana Tritunggal ini? Tiga, Tunggal itu satu. Mari kita memahami supaya nanti orang tanya kepada kita jangan salah kaprah. Dan orang mencap kita sebagai, ternyata dalam agama Katolik itu ada tiga Allah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita menyembah tiga Allah. Ya. Satu ketika saya duduk di pastoran, ada duduk santai, tiba-tiba satu orang datang. Dia bilang dia mau bertemu Romo. Iya, saya ini Romo. Bagaimana? Habis dia bilang, saya mau masuk Katolik. Saya bilang, ini orang datang tiba-tiba mau masuk Katolik, ini saya juga takut. Saya bilang, kamu dari mana mau masuk Katolik ini? Dia sebut salah satu agama yang bukan agama Katolik. Saya bilang, iya baik. Untuk masuk Katolik itu persyaratannya bahwa kamu tidak boleh ada paksaan. Ya, masuk Katolik ada niat sendiri bahwa tidak ada paksaan. Dan yang kedua, kamu harus bisa tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lalu yang ketiga, minimal kamu bisa dua-dua dasar dulu. Ya, aku percaya Bapa kami, salam Maria. Kalau kamu tembus, berarti kita baptis memang. Ya. Supaya kamu jangan menganggap bahwa masuk Katolik itu gampang-gampang saja. Tidak. Ya. Masuk Katolik perlu tahu ini dulu. Perlu tahu yang paling dasar dulu, tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Lalu saya panggil satu katekis datang, nanti tolong dampingi dia, ajar dia tentang ajaran-ajaran yang dasar saja. Ya, dasar, mulai dari tanda salib dulu. Tanda salib itu gampang. Lalu salam Maria, habis itu Bapa kami. Aku percaya, itu agak sulit sedikit, aku percaya. Habis bilang, belajar saja dulu, belajar. Setelah 6 bulan kemudian, datanglah dia bersama dengan katekis yang saya tunjuk itu. Lalu dia bilang, dia sudah bisa doa sedikit-sedikit. Bilang, oh baik. Lalu saya bilang, coba kau kasih nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya tanya, apa kau paham tentang dalam nama Bapa itu? Iya, saya paham, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau begitu kira-kira Allah itu yang bagaimana? Dia bilang, kurang lebih Allah yang dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama seperti kopi susu. Saya bilang, kopi susu yang bagaimana? Saya bilang, coba kau jelaskan kopi susu itu. Kopi susu itu karena ada kopinya, ada susunya, ada airnya yang bersatu dalam gelas. Jadi kopi susu, saya bilang itu sama sekali salah. Salah besar, itu bukan begitu. Karena kopi itu bisa itu satu identitas sendiri. Susu juga satu identitas sendiri. Air juga satu identitas sendiri. Hanya kebetulan dicampur menjadi satu dari kopi susu. Ya. Berbeda dengan alat Tritunggal. Mereka tidak sendiri-sendiri yang kemudian dicampur, bukan begitu. Lalu saya balik tanya lagi ke ketua yang katekis ini, kira-kira kita alat Tritunggal itu bagaimana, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Dia bilang kurang lebih Allah itu pencipta langit dan bumi, Putra itu yang menebus, Roh Kudus itu yang menghibur. Iya baik, tapi itu terlalu ini. Coba aku kasih ringkas lagi. Dia bilang itu sama seperti matahari. Justru makin bingung ini matahari bagaimana ini matahari. Dia bilang, coba kau jelaskan matahari lalu kaitkan dengan Tritunggal ini bagaimana, yang tiga tapi satu. Nah, dia bilang matahari itu kita bisa lihat, kita bisa rasakan dia punya panas, bisa lihat, bisa rasakan dia punya panas, dan bisa dapat dia punya efek. Itu satu tuh. Coba kalau kopi susu beda, kopi sendiri, susu sendiri, air sendiri lalu dicampur jadi satu. Kalau matahari, satu matahari bisa kita lihat,
bisa menerangi kita, bisa buat kita menjadi hangat ketika musim dingin begini, dijemur matahari, hangat. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya bilang, ini juga belum pas tentang menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Iya, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ya, banyak orang salah kaprah tentang Allah Tritunggal, ya, salah kaprah. Ya. Makanya orang seringkali mencap kita itu sebagai, mereka itu mempunyai 3 Allah. Ya. Mereka menyembah Allah satu yang mencipta, Allah yang satu yang bisa beranak, dan Allah satu yang melayang-layang. Karena apa? Karena kita salah menafsirkan tentang konsep Tritunggal ini, lalu kita jelaskan kepada orang lain dan salah. Makanya tadi yang orang datang dia bilang Allah itu sama seperti Tritunggal, sama seperti kopi susu itu. Sendiri-sendiri lalu dikompilasi, dicampur jadi satu. Bukan itu, ya. Bukan itu yang kita imani, bukan begitu, ya. Yang pertama dikisahkan dalam bacaan pertama supaya kita pahami. Musa itu pergi ke atas gunung dan dia pergi berdoa untuk Allah, karena dia menganggap bahwa Allah itu tempat yang tinggi. Makanya dia pergi ke gunung, ke atas gunung Sinai. Dikatakan Musa bangun pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai. Untuk apa? Pergi bertemu Allah di atas gunung Sinai. Makanya dia bilang Allah itu maha tinggi. Lalu ada juga yang mengatakan demikian, Allah itu maha rahim. Seperti Allah itu gendernya perempuan karena memiliki rahim, ya, yang bisa melahirkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu maha penglihat. Seperti Allah itu memiliki mata yang begitu besar dan bisa melihat semuanya. Saya bilang, ini berarti konsep tentang Allah yang begini sebenarnya ini hanya bisa dipahami oleh manusia. Sebenarnya Allah itu tidak bisa kita pahami secara keseluruhan. Tidak bisa. Allah itu bisa kita pahami. Itu ada satu kisah tentang seorang filsuf yang bernama Thomas Aquinas. Dia itu karena untuk menjelaskan Allah dalam tulisan-tulisannya, dia pergi ke atas gunung dan dia lihat begitu luas dunia ini sehingga tidak muat dia punya mata yang kecil ini. Lalu dia tulis di dalam tulisannya. Dia masih pusing untuk bagaimana menjelaskan Allah. Ketika dia pusing-pusing, dia jalan sampai di pinggir pantai. Lalu dia lihat seorang anak kecil, dia gali lubang di pinggir pantai itu. Lalu dia ambil ember dan dia timba air. Lalu masukkan air itu ke dalam lubang yang dia gali itu, lubang. Dia heran-heran. Lalu dia mendekati anak itu, dia tanya, "Hai bocil, kenapa kau timba air kas masuk di dalam lubang itu?" Lalu anak kecil itu dia mengatakan apa? "Saya mau pindahkan semua air laut itu ke dalam lubang yang saya gali ini." Langsung Thomas Aquinas mengatakan demikian. Itu mustahil. Bagaimana mungkin engkau bisa memindahkan air yang begitu banyak ini, yang begitu luas ini, ke dalam lubang yang begitu kecil ini? Lalu anak itu berkata kepada sang filsuf ini, dia mengatakan ini, itu sama seperti kamu, Thomas Aquinas. Bagaimana kau bisa memahami tentang Allah yang begitu luas ke dalam pikiran kamu yang begitu kecil? Sulit, tidak bisa itu. Allah yang begitu luas, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, alam semesta ini yang begitu luas, yang begitu besar, lalu coba kau masukkan dalam kau punya pikiran begitu kecil, itu sulit, tidak bisa sekali. Makanya dia katakan Allah itu maha besar. Memang konsep Allah ini memang sulit untuk kita pahami. Itulah misteri. Namanya misteri tidak akan bisa untuk dipecahkan, ya. Kalau kita bisa membuat satu definisi secara bukan definisi. Kalau kita bisa menggambarkan secara Allah yang benar-benar Allah, itu berarti bukan Allah. Ya. Contohnya begini. Kalau saya menggambarkan tentang buku ini,
Buku ini adalah buku namanya buku Misalnya Romawi, bab 1 yang berisi tentang bacaan-bacaan hari Minggu, hari raya, dan pesta. Buku ini saya bisa jelaskan. Buku ini kertasnya warna putih, berisi tahun A, tahun B, tahun C. Saya bisa jelaskan secara terperinci. Tapi Allah tidak bisa dijelaskan secara terperinci. Ini tidak bisa. Makanya disebut misteri. Untuk pahami tentang Allah Tritunggal itu. Mulai yang pertama, kita tahu dulu tentang Allah yang sama yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sama yang menjadi penebus dan menjadi kurban, Allah yang sama yang menggerakkan, dan Allah yang sama juga yang hadir dalam setiap orang. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Itu perintah. Hukum Tuhan tertulis jelas dalam kitab suci. Makanya kemudian disempurnakan lagi menjadi hukum cinta kasih. Karena apa? Supaya orang jangan salah mengartikan hukum Tuhan itu hanya bisa mengasihi Allah saja. Tidak. Hukum itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu hukum Tuhan. Makanya disempurnakan lagi supaya orang jangan salah mengartikan mengasihi Allah saja, kalau tidak mengabaikan mereka yang ada di sekitar.